Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan dua kesaksian. Yang pertama dari seorang mualaf ya. Dulu dia adalah seorang Katolik, dan saya juga akan memperlihatkan satu video dari seorang yang katanya adalah murtadin ya. Dan saya akan mengajak kita melihat perbandingan kesaksian mereka supaya fair ya. Selama ini kan kita hanya mendengarkan ada yang kesaksian tunggal dari mualaf, dari murtadin. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk membandingkan ya. Dari mualaf dulu, setelah itu kita dengar dari seorang murtadin dari Islam masuk Kristen. Mari ini kita simak videonya. Anda mengenal Islam, apa yang diketahui tentang Islam sementara ini? Kalau sebenarnya tahu Islam itu dari keluarga. Sebetulnya kalau dari mama saya, kebetulan anak nenek saya itu ada 8, 4-nya itu mualaf. Jadi dari kecilnya memang sudah biasa hidup berdampingan. Karena tante saya, om saya juga Islam. Biasanya kita kalau ada lebaran, kita biasa saling berkunjung seperti itu. Atau ada sepupu saya yang lagi acara sunatan, kita atau apa itu, kita pasti juga selalu diundang. Kurang lebih untuk beberapa tradisinya kita tahu kayak gitu. Tapi hanya hidup berdampingan. Nah, mulai tertariknya itu kayaknya sebenarnya pas saya mulai kuliah. Saya dulu kan di Medan, tapi kuliahnya ke Depok. Dan emang lingkungan saya mayoritasnya orang Islam. Jadi karena saya juga anak kos, sering teman-teman dekat saya juga biasanya dari orang Jawa yang beragama Islam juga. Jadi sesekali kita suka ngikutin gitu. Atau misalkan dia lagi puasa, kita juga ikut bukber walaupun juga nggak puasa. Cuman ya euforianya aja biar berasa kayak gitu. Jadi kurang lebih dari situ tertariknya sih dan taunya gitu. Dan ya, tentang ketuhanan bagaimana? Saya tertarik dengan Perhatikan pertanyaan si ibu. bagaimana cara menyikapinya sih beberapa seperti itu. Misalkan kayak event-event tertentu, saya rasa perayaannya lebih banyak, peringatan hari-hari besarnya lebih banyak, dan saya suka euforianya karena biasanya orang banyak berkumpul. Dan mungkin karena waktu dulu saya di Medan mayoritas sebenarnya banyak Muslim, cuman di lingkungan mungkin lebih minoritas kayak gitu. Pas saya dapet ke sini euforia lebih gede, jadi lebih tertarik. Sedikit demi sedikit saya pelajarin. Berapa Tuhan di Katolik? Tritunggal ya. Kalau aneh. Siapa saja? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau di Islam? Cuman satu. Allah. Siapa dia? Allah. Allah. Apa yang membuat Ujungnya ke sana. Anda tertarik terkait seputaran tentang Islam ya? Islam Kristen, Islam Katolik ini kan ada jurang perbedaan ya, jurang perbedaan yang sangat tinggi dan tidak mungkin tersatukan hingga hari kiamat. Ini mungkin ada sesuatu poin penting yang Anda pernah, oh saya tertarik di Islam ini karena konsepnya begini begitu bagus, apa gitu kira-kira? Konsep akhir zamannya sih, karena yang saya tahu kalau umat Muslim masuk surga. Kalau di Katolik kita kan ada beberapa proses dulu kan. Kalau di Katolik ya itu kurang lebih. Apa itu proses dulu? Ada api penyucian kalau di Katolik. After dari situ, setelah selesai itu baru kan. Kalau yang saya pelajarin kan gitu. Kalau di Islam masuk surga. Pasti masuk surga kalau di Islam. Jadi kalau ada Ya, demikian videonya teman-teman ya. Jadi si Ustadz Ipung Atria ini sangat pintar ya. Dia mengajukan pertanyaannya itu secara tidak langsung dia sedang memojokkan iman kekristenan. Berapa alanya gereja Katolik? Lalu disebutkan sama seorang mualaf ini, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bicara soal konsep Tritunggal ya. Saya tidak mau bahas di sini, tetapi ada satu statement yang dia sampaikan ya. Memang di gereja Katolik ya, mereka percaya ada purgatori, api penyuciannya, di mana semua orang nanti akan masuk di dalam purgatori. Setelah itu mereka akan dikuduskan lalu masuk ke surga ya. Tetapi dia nampak sekali tidak mengerti kitab suci teman-teman ya. Dari situ saya yakin dia nggak pernah baca Alkitab itu ya. Mungkin dia hanya jadi orang Katolik yang hanya ikut-ikutan ya. Di dalam Alkitab itu, dan bukan hanya orang Kristen Protestan yang tahu ini ya, tetapi juga orang Katolik pun tahu ini dan mereka percaya. Yesus menjamin
orang yang percaya kepada Dia. Bahkan Yesus sendiri yang memberikan hidup kekal itu. Hidup kekal maksudnya hidup selamanya di dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus ya. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku, di sini Yesus ya, memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi yang bisa memberi hidup kekal kepada setiap manusia yang percaya kepada Yesus adalah Yesus ya. Dan itulah sebabnya kita perlu percaya kepada Yesus. Bukan jadi pengikut atau pengikut gereja, pengikut pendeta, atau hanya tertulis di KTP kita sebagai Kristen atau Katolik ya. Tetapi yang perlu dipastikan kita adalah orang percaya yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ayat ini relevan bagi kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang mendapatkan hidup kekal karena kita percaya kepada Dia ya. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk melihat satu video menarik teman-teman, dari seorang murtadin juga. Alasan dia mau murtad atau meninggalkan Islam itu kita dengar videonya. Halo, selamat malam semuanya. Saya mau menyaksikan bagaimana sih saya bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab. Jadi singkat cerita, tahun 2019 bulan 10, pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali. Saya datang kepada Allah saya ibadah, habis ibadah saya ngaji. Nah, waktu saya ibadah itu saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Nah, saat saya habis sholat, saya membaca Al-Quran, saya ngaji, dan saya membuka di dalam Al-Maidah ayat 46, surah 5 ayat 46. Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini, karena sebelumnya saya berpikir saya sudah sering membaca ayat ini, tapi kok selama ini saya tidak bisa fokus gitu dengan ayat ini. Nah, jadi saya coba membaca lafaz dari lafaz Arabnya, ini dari Quran Karim, terjemahan Mahmud Yunus. Saya coba baca ya, karena ini kecil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaina ala asarihim bi Isa bani Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa ataina khul injila fihi wa hudaw wa nurun wa musil muttaqin. Kita percepat aja. Artinya, kami iringkan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Maryam yang membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya, serta membenarkan kitab yang dihadapannya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa. Saya kaget membaca ayat ini. Dan setelah membaca ayat ini, saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Kenapa? Setiap saya sholat, saya selalu berkata, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil. Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil? Dan dikatakan di sini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa karena saya tidak membaca Taurat dan Injil. Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab. Itu saja singkatnya. Ya, demikian kesaksiannya teman-teman ya. Pada akhirnya seorang wanita ini, dia masuk sekolah teologi teman-teman ya. Dan dia menjadi seorang hamba Tuhan, dan saya salut dan luar biasa. Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Anda tidak mungkin mendapatkan keselamatan kalau Anda tidak percaya kepada Yesus. Jadi sama seperti Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali dalam Yesus. Karena itu percaya kepada Yesus itu yang lebih utama daripada segala sesuatu. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan kehidupan di dalam kekekalan. Jadi tidak ada dalam siapapun kecuali dalam Yesus. Kiranya
kesaksian dari seorang murtadin dan juga seorang mu'alaf yang sudah kita dengarkan boleh memberikan inspirasi edukasi bagi kita semua. Tuhan berkati ya. Shalom.